Iya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pintu masuk wisatawan mancanegara di Maret 2021, pemirsa, di mana untuk jalur darat ini tercatat 78.890 kunjungan, jalur laut di 40.850 kunjungan, jalur udara di 12.850 kunjungan ini. Ini sumber dari BPS, pemirsa. Kita akan coba lihat juga ke grafis selanjutnya penurunan jumlah wisatawan mancanegara di masing-masing jalur di Maret 2021 jika dibandingkan dengan Maret 2020. Maksudnya di sini secara year on year, di mana jalur udara ini koreksinya paling dalam di 94,96% minus posisi, kemudian juga jalur laut di 63% minus, kemudian juga jalur darat tertekan di 34,13, pemirsa. Ini juga sumber dari BPS. Nah, kita juga akan lihat wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada Maret 2021 berdasarkan kebangsaan. Untuk posisi Tiongkok ini ada di 8.500 pengunjung, Singapura di 2.580 pengunjung. Nah, Timur Leste paling banyak, pemirsa, di 65.190 pengunjung, Papua Nugini di 2.430 pengunjung. Ini wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada Maret 2021 berdasarkan kebangsaan. Kita akan coba lihat juga perbandingan jumlah kunjungan Wisman dari Januari-Maret 2001 dan Januari-Maret 2020, pemirsa. Di Januari sampai dengan Maret 2020, ini posisinya ada di angka 2.650.000, sementara di Januari-Maret 2021 ini mengalami penurunan yang cukup dalam di 385.590. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan juga semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agus Pambagio yang merupakan pengamat kebijakan publik, dan kita masih membahas topik mencermati kebijakan pariwisata di tengah pandemi global. Pak Agus, kita lanjutkan kembali, Pak. Silakan. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Agus, upaya dari pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Dari peta persaingan juga ikut mempengaruhi nanti tidak, Pak, terutama dari beberapa negara tetangga. Tadi juga sudah dijelaskan, ketika wisatawan mancanegara yang ingin masuk ke satu negara tersebut, mereka ingin lihat terlebih dahulu bagaimana penanganan pandemi di negara tersebut, kemudian juga dari sisi fasilitas juga seperti apa. Nah, persaingan-persaingan seperti ini, apakah ini juga akan ikut mempengaruhi, terutama dengan dari beberapa negara tetangga, para wisatawan mancanegara akan mempertimbangkan negara mana yang penanganan COVID-nya lebih baik dan fasilitasnya cukup mumpuni sampai sejauh ini? Pasti sekali, pasti ya. Untuk ASEAN saja, yang paling kuat itu saingan Indonesia adalah Vietnam dengan Thailand. Nah, Vietnam dengan Thailand ketika bulan awal tahun kemarin ada wabah dari Wuhan, mereka langsung menutup seluruh bandara internasionalnya. Saya sudah bicara dengan Pak Menhub bulan Februari supaya menutup bandara Samratulangi di Manado, Ngurah Rai di Bali, dan Cengkareng dari penerbangan dari dan ke Cina. Tetapi ditolak karena pertimbangan 40% wisatawan kita dari Cina. Saya katakan kita akan lebih repot dan sekarang kejadian. Ya, jadi sekarang Vietnam dan Thailand sudah jauh lebih baik penanganan pandeminya, sehingga pasti turis akan ke sana. Itu yang menjadi persoalan. Nah, itu lawan kita. Nah, kita bagaimana? Penanganan kita kan masih belum baik. Kemarin sudah cukup turun panjang, lalu penanganan dipindahkan dari Satgas ke Kemenkes. Nah, ini nanti bisa naik lagi karena pengawasnya kan dilatih dari Babinsa dan segala macamnya, itu yang perlu waktu. Di mana saatnya 1 April dipindah dan kita akan sedang sibuk-sibuknya urusan Lebaran. Ini saya sedang menunggu, mudah-mudahan tidak berdampak negatif. Tadi dari grafik yang Anda sampaikan, itu semuanya adalah saya patut diduga dan saya setengah yakin itu bukan turis, yang terutama dari Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini. Itu pelintas batas. Beda pelintas batas dengan turis. Kalau dari Cina itu juga bukan turis sebagian besar, mereka adalah pekerja tambang nikel di Sulawesi.
Saya sudah konfirmasi ke Dirjen Perhubungan Udara bahwa charter flight Lion Air dari Wuhan ke Jakarta itu isinya tenaga kerja Cina yang A+an. Ya, jadi bukan Wisman itu. Nah, ini yang perlu dijabarkan. Saya nggak tahu data BPS apakah sampai detail itu. Tapi saya yakin yang Singapura, Timor Leste, dan Papua New Guinea itu pelintas batas. Ada TKI, ada pekerja, ada penduduk yang belanja di seberang, balik lagi, ada yang jualan di seberang, balik lagi. Dan itu yang sempat saya protes ketika kabinet yang lalu, karena dimasukkan data itu oleh BPS sebagai Wisman. Baik. Pak Agus, bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pak, untuk meminimalisir kondisi ini dengan adanya perlintasan tadi? Apakah ini juga harus menjadi perhatian begitu, Pak? Walaupun tidak masuk ke dalam kategori Wisman, tapi ya, mereka yang melakukan lalu lintas ke Indonesia begitu ini memiliki resiko tersendiri, Pak Agus. Iya, iyalah, semua harus masuk. Kita mau ke Singapura saja harus deposit, harus karantina, harus. Tetapi apakah kita lakukan? Saya yakin tidak. Nah, jadi hal-hal ini yang saya katakan tadi, bahwa kebijakan di lapangannya itu masih sulit bisa kita percaya. Jadi pertanyaan saya, apakah memang turis? Ini kita bicara kelas turis yang bisa menghasilkan devisa ya. Bukan turis kelas backpack yang cuek, yang anak muda gitu, bukan. Dan tapi belanjanya nggak banyak. Jadi itu concern saya. Masuknya itu bagaimana nanti? Ya kan sekarang aja kalau nanti keluar kan juga harus pakai swab test dan sebagainya. Anda tahu bahwa swab test banyak yang palsu, banyak yang bisa dibeli, banyak yang bekas. Nah ini begitu, itu kan masuk di radar dunia. Itu mempengaruhi turis yang kemungkinan akan hadir ke Jakarta, ke Indonesia. Dari posisi kesiapan Indonesia, image di mata internasional, Pak Agus? Ya, tentu saja kan berita itu tidak hanya di Indonesia, berita itu kan kemana-mana. Saya kalau cek Reuters, cek DW dan sebagainya ada. Nah, hal itu kan yang harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Saya sudah katakan bahwa di bandara-bandara tertentu ada praktek jual beli formulir bukan antigen, sebelum antigen rapid test dan sebagainya. Itu sudah ada dari zaman dulu, zaman awal-awal pandemi. Tapi kan itu tidak bisa 100% dibasmi. Itu ya anget-anget tai ayam gitulah. Nah ini sekali lagi penanganan serius di pandemi. Kenapa saya dulu terlalu ngotot pandemi dulu baru ekonomi seperti ini. Kalau dua kaki sulit kita. Ya. Tapi mudah-mudahan analisa saya ini salah. Tetapi itulah hasil pantauan saya di lapangan dan berdiskusi dengan banyak pihak terkait. Baik, perkembangan terbaru Pak Agus ini adanya tsunami COVID-19 di India begitu. Dalam pemberitaan yang terbaru juga beberapa masyarakat India atau warga India sudah masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah dari sisi pengawasan dan kebijakan masih juga cukup kurang dalam hal ini, Pak? Ya, sangat kurang. Kita tahu bahwa komunitas India banyak sekali di sini. Mulai dari komunitas film, pembuatan film, komunitas penjual tekstil dan sebagainya, banyak sekali di sini, keluar masuk. Ya kan? Nah itu terkontrol tidak? Buktinya karena ada peraturannya mengatakan bahwa masuk lalu harus karantina, pakai bus dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Bisa bayar 5-6 juta keluar. Dan itu sejak kapan? Sejak awal. Nah kalau dia baru pulang dari sekarang, apa tidak nyebar itu di lingkungannya? Kan di situ nanti dia masuk rumah atau teman atau berkumpul kan menyebar. Itu yang saya sangat khawatir karena itu jenisnya beda dengan jenis yang ada di kita. Apakah vaksin yang kita terima ini baru sebagian kecil itu bisa menangani hal itu? Sangat tidak. Sekali lagi ini pengawasannya harus sangat ketat. Masalahnya Indonesia soal pengawasan itu bisa nomor 100. Baik. Dengan pemaparan yang sudah Anda sebutkan tadi, Pak Agus, secara keseluruhan apakah Indonesia sudah siap Pak untuk membuka akses Wisman di pertengahan tahun 2021 terkait juga dengan penerapan pengawasan tadi, kemudian juga perkembangan dari pandemi global sampai sejauh ini? Jujur, kalau saya bilang belum siap. Apalagi ini saya masih menunggu dampak dari ledakan Lebaran.
Ya, kita lihat saja. Ketika itu meledak sudah pasti tidak akan siap. Meskipun kita bilang kita siap, nggak ada orang mau datang. Karena orang kan tahu apa yang terjadi di Indonesia. Bagaimana Anda bisa menyembunyikan hal-hal itu? Tidak mungkin. Ya, jadi sekali lagi, kebijakan ini saya hanya minta tolong kepada pemerintah, tolong kalau memberikan pernyataan para menteri itu satu kalimatnya sama. Ya, karena kalau beda-beda yang terjadi sejak awal sampai hari ini berbeda-beda. Semua orang bingung, semua orang akhirnya sangat buruk dampaknya pada sektor ekonomi maupun penanganan pandemi. Baik, tapi kalau Anda melihat bagaimana dari sisi regulasi dan kebijakan Pak Agus, kalau kita bandingkan dengan Ramadan dan Lebaran tahun 2020 dengan tahun 2021 ini? Regulasinya sama saja, kenapa saya bilang sama? Di tahun lalu itu sering bertabrakan, misalnya antara regulasi Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Satgas dan sebagainya. Nah, yang sekarang sama, semua kebijakan mayoritas bentuknya SE, yaitu surat edaran. Ya, surat edaran itu menurut Undang-Undang 19 2014, saya agak lupa itu perbaruan dari Undang-Undang 12 tahun 2011, itu SE tidak dikenal di tatanan hukum Republik Indonesia. Dia hanya internal. Nah, kalau begini apa bisa ditangani dengan surat edaran? Nggak bisa. Harus minimal peraturan menteri. Baik. Pak Agus, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami. Warga Review akan segera kembali sesaat lagi.